pemikiran atau pendapat sebagian orang atau pernyataan yang menyatakan katanya Imam Ghazali atau kitab Ihya Ulumuddin itu katanya banyak dan penuh dengan hadis-hadis dhaif atau palsu, itu orang-orang bodoh itu yang mengatakan seperti itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan, qala Al-Ghazali fil bidayah. Imam Ghazali Hujjatul Islam pernah menyatakan dalam kitabnya Al-Bidayah, Bidayatul Hidayah. Kitabnya tipis, Bidayatul Hidayah itu, tapi isinya luar biasa. Saya merasakan saya itu termasuk hobi dan fans berat kepada kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Luar biasa, baca itu luar biasa. Jadi memang ini benar-benar imam besar. Makanya Imam Ghazali itu digelari Hujjatul Islam. Hujjah Islam. Apa Hujjatul Islam itu? Hujjah itu maksudnya apa? Hujjah itu argumentasi, argumen. Islam ya Islam. Kenapa Imam Ghazali sampai digelari Hujjatul Islam? Karena beliau itu sosok yang di masanya itu banyak membela Islam, wabil khusus membela ahlu sunnah. Karena kan Islam itu pecah ya, pecah menjadi berbagai firqah, Pak, golongan-golongan menyimpang sesat. Yang selamat itu jalan ahlu sunnah. Yang pecahannya itu ya seperti Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Mujassimah, dan lain sebagainya, Syiah. Ini menyimpang-menyimpang. Nah, ini ahlu sunnah. Nah, waktu itu Imam Ghazali di masanya itu adalah sosok ulama yang banyak membela dan membersihkan paham-paham menyimpang ya dari jalan Islam, dari jalan ahlu sunnah. Makanya dinamakan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Sampai seorang ulama namanya ahli hadis, yaitu Imam Al-Iraqi. Sinten? Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala itu beliau menikah membuat satu proyek ingin mentakhrij menika mengeluarkan dan meneliti status hadis-hadis yang ada di dalam kitab karangan Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin. Dikeluarkan satu-satu, diteliti statusnya. Nah, di muqaddimah kitab itu, ketika meneliti kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Al-Iraqi itu menjelaskan dan menyebut bahwa Imam Ghazali itu termasuk mujaddid, pembaharu abad kelima. Apa? Mujaddid atau pembaharu abad kelima. Itu Imam Ghazali. Kan hadisnya nih, bahwasanya memperbaharui ini bukan berarti membuat hal baru dalam agama ya. Jadi mujaddid senes mujahid ya, beda lagi. Mujaddidun, mujaddid itu maksudnya pembaharu, itu bukan membuat hal baru dalam agama, tapi maksudnya sosok ulama mujaddid ini adalah ulama yang di masanya ingin dan punya peran besar dalam memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran dan penyimpangan. Itu namanya mujaddid gitu. Kalau abad kelima Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita perlu sampaikan juga bahwa pemikiran atau pendapat sebagian orang atau pernyataan yang menyatakan katanya Imam Ghazali atau kitab Ihya Ulumuddin itu katanya banyak dan penuh dengan hadis-hadis dhaif atau palsu, itu orang-orang bodoh itu yang mengatakan seperti itu. Artinya kadang ada orang-orang yang enggak paham ilmu hadis, hafalan hadisnya juga sedikit. Loh, ini kok hadis dalam Ihya Ulumuddin enggak ada sanadnya. Oh, berarti ini maudhu, palsu. Nah, ini orang bodoh itu. Kalau kita belum tahu sanad itu mata rantai periwayatan sebuah hadis, kita jangan terburu-buru untuk menyatakan bahwasanya hadis itu palsu. Itu karena kebodohan kita. Kita nggak tahu.
belum tahu. Kalau belum tahu jangan menghakimi. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu Pak diteliti hadis-hadisnya oleh ulama dari masa ke masa. Dulu katanya ada sekian, misalkan 200-an sekian hadisnya kok nggak jelas, nggak ada sanadnya, hadisnya lemah, nggak diketemukan referensinya. Kurun berikutnya dari jumlah ini menyusut lagi, kurun berikutnya diteliti menyusut lagi. Artinya setiap masa itu yang dikatakan oh ini nggak ada referensinya, hadisnya dari mana riwayatnya nggak ketemu, di masa setelahnya ketemu, diketemukan ulama lain, di masanya lagi ketemu lagi. Akhirnya jumlah yang diasumsikan sekian hadis, sekian ratus hadis yang lemah atau palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin di masa-masa berikutnya itu semakin mengerucut, semakin kecil, sampai akhirnya di zaman terakhir itu penelitian itu akhirnya berkurang terus sampai hanya sekitar 20 hadis yang belum ketemu referensinya. Semuanya yang diasumsikan tadi 200-an atau mungkin sekian ratus itu nggak ada referensinya, nggak ada asal usulnya, diketemukan oleh para ahli hadis setelahnya sampai tersisa binten cuma 20. Nah, gitu loh. Cuma 20 itu pun nanti bisa jadi kelar semua itu. Menunjukkan kepakaran Imam Ghazali dalam bidang hadis. Jadi kalau kita belum tahu, wah ini hadisnya kok saya cari di kitab-kitab hadis nggak ketemu. Nah itu karena kamu yang bodoh saja. Ya, literasinya kita ini yang kurang. Jangan menuduh Imam Ghazali. Maksudnya, wow nggak paham hadis atau mungkin ini serampangan membawakan hadis. Oh ini hadis ini misalkan palsu, ya lain lah, lain ya.